Menantu gila mana udah tahu mertuanya ada di rumah tapi tetap geser-geser barang pindah sana sini. Padahal baru aja kemarin di antara kalian ada yang bilang, "Kak, aku minta tolong ya, selama ada mertua kakak di rumah tolong jangan geser-geser barang." Dimaafin ya, tapi kayaknya aku nggak bisa deh mengindahkan permintaan yang satu itu. Soalnya malah aku nanti jadi yang pusing ngelihat bentuk rumah ini. Soalnya juga kalian tahu kan, aku tuh pengen rumah ini kelihatan luas walaupun barangnya super banyak. Itu aja tadi karena terlalu banyak barang yang berantakan, kesenggol dikit sama bapak sialja, langsung deh 2 wadah mangkukku yang gede pecah seketika. Sebetulnya aku tuh kesal ya Beb sama dia. Soalnya aku tuh masih sayang kali sama wadahku tadi, tapi udah dipecahkan lah sama dia. Tapi untung lah dia tahu diri karena merasa bersalah dia kan, langsung dibantunya aku beres-beres di rumah. Walaupun sebetulnya memang bukan karena dirusakkannya tadi barang-barangku, tapi yang namanya suami istri itu harus saling bantu memang di rumah. Makanya mertuaku nggak ada ikut campur sama sekali karena itu kan urusan rumah tangga ya. Kebetulan juga Amang dan Inang lagi main ke rumah adekku yang paling kecil kan. Nanti sih balik lagi ke sini, makanya mumpung ada kesempatan langsunglah kita beres-beres berdua. Setelah Amang dan Inang kesini Beb, rumah kita itu jadi rame banget. Udah gitu jadi sering juga ada acara. Entah itu acara dadakan atau entah itu acara yang sengaja dibuat, pokoknya jadi rame lah kayak kumpul keluarga gitu. Makanya rumah mungil kita ini jadi lebih sering kelihatan berantakan dan kayak nggak keurus. Tapi nggak apa-apa sebetulnya, kita malahan seneng banget karena hal-hal kayak gini sering banget terjadi kan. Kalau ada orang tua aja baru bisa. Cuman karena bagian lantai kami licin, apalagi bagian kamar mandi Beb, jadi semakin lebih kotor. Makanya aku jadi was-was banget. Soalnya kan Amang mertuaku jalannya udah mulai nggak sempurna, jadi harus hati-hati kalau ke kamar mandi. Makanya ini Beb, pas tahu bapak si Alja mau memandikan si Alja di kamar mandi, ku berhentikan dia langsung, ku cegat dia. Maksudku sebelum dimandikannya si Alja, biar dibersihkannya duluan kamar mandi kami yang udah kotor dan super licin ini. Kalau soal kamar mandi Beb, memang selalu aku serahkan ke bapak si Alja dan placement powerful toilet cleaner. Wajar sih kalau kamar mandi kami sejorok ini Beb, soalnya kan setiap hari banyak orang, jadi lebih cepat bergerak dan licin. Jadi mumpung ada waktu, mertua juga mumpung di rumah adek, makanya aku langsung suruh bapak si Alja ngebersihin kamar mandi ini. Karena sebetulnya bapak si Alja itu paling senang ngebersihin bagian kamar mandi. Ditambah semenjak kita punya produk placement powerful toilet cleaner. Karena produk ini Beb bisa banget ngebunuh 99,9% bakteri. Aroma pahit yang segar, lembut, gak menyengat sama sekali. Apalagi membersihkan noda dan kotoran yang membandel di bagian yang tersembunyi. Dan ini tuh ya Beb, anti stain protective layer, alias mencegah kotoran menempel kembali. Jadi bikin toilet lebih bersih lama tanpa harus sering menyikat. Ini di after dan before-nya, pokoknya kalau kata aku ya kalian juga harus punya deh di rumah. Bapak Alja sadari tadi udah hampir selesai beres-beres di kamar mandi, kalau aku masih berkutat di dapur. Enggak cuman hampir selesai beres-beres di kamar mandi, ternyata bahkan si Alja pun udah selesai dimandikannya. Karena udah ku tengok orang itu dua masuk ke kamar kan, kayaknya ini kesempatanku ini, pikirku, langsung aku buru-buru. Sebetulnya dari tadinya pun aku nggak ada niatan Beb, cuman pas mau nyapu kayak kurang cocok aja lagi ku tengok layout rumah ini. Aku geser dikit pikirku, mana tahu nanti lebih bagus dan lebih lapang suasananya ya kan. Kebetulan mertuaku juga belum pulang dari rumah adek, langsunglah ku lancarkan siasat di pikiranku tadi. Siasat apa lagi ya kan kalau enggak menggeser-geser sofa sama menggeser-geser layout. Langsung ku geserkan tadi rak putih yang tadinya di kanan jadi ke kiri. Sambil aku mikir-mikir ya kan, ke bagian dan ke arah mana lagi cocoknya sofa ini ku geser ya, pikirku. Kalau ku balikin nanti ke bentuk yang seperti semula, nanti mertuaku jadi susah lewat. Tapi kalau bentuknya memanjang kayak gini kayak kurang enak, apalagi kalau ngomong jauh kali dari sudut ke sudut. Tapi bukan Mama Alja namanya kalau terlalu cepat-cepat kehabisan ide. Hari ini kita bikin aja bentukannya kayak gini ya kan. Kalau kurang cocok kita ganti lagi besok-besok. Aku yakin bukan cuma kalian yang kas-kasan. Bapak si Alja pun nanti setelah dia keluar dari kamar pasti dia shock udah ada yang berubah. Padahal dia taunya aku cuma nyapu rumah doang, tapi ternyata ada aja yang ku geser-geser. Bahkan bunga-bunga aja Beb, yang tadi sebetulnya udah cantiknya di tempatnya, bisa ku pindah-pindahkan. Memang aku ini bosanan, nggak bisa aja ku tengok 1 minggu di situ bentukannya, apalagi tatanannya kurang pas ku tengok menurutku. Tapi ya, dan ada satu lagi sebetulnya kebiasaan jelekku, sampai aku tuh curhat ke inang mertuaku. Aku itu suka kali membuang barang yang menurutku nggak penting. Penting bagi orang lain, tapi kalau menurutku nggak penting ku campakkan. Karena aku tuh sebetulnya suka rapi Beb, tapi memang rumah kami ini yang kurang luas. Tuh kan, betulan aja pas keluar dari kamar bapak si Alja sok, tapi mungkin karena sakit emosinya nengok aku kan, cuman ditahan-tahankan dia aja. Jadinya mungkin biar nggak ditengoknya aku lalap, jadinya dimintanya tadi sapu itu dari tanganku kan, disuruhnya aku mandi langsung. Kalau kesal yang kayak gini siapa yang nggak mau ya kan, bukannya marah-marah tapi malah meringankan tugas. Langsung aku kasihkan sapu tadi biar bapak si Alja yang melanjutkan, biar bisa aku langsung mandi ya kan. Nah habis ini kita masih pergi lagi ke rumah adekku menjemput orang Inang.